berbicara soal buronan Interpol yang bernama Yusuke Yamazaki eh, yang sudah melarikan diri sekitar 4 tahun ya dari negaranya karena Indonesia adalah pelarian terakhirnya. Dan kami telah terhubung dengan Bapak AKP Tigor Sidabariba di line telepon. Selamat pagi Pak Tigor. Ya, selamat pagi pendengar radio RRI Ya, Kota Batam. baik Pak. Selamat ya Pak ya. Ini seperti dapat big fish ya Pak, ikan gede. I- Ada penghargaan dari Interpol tidak Pak kepada Polresta Barelang kira-kira? Ya, tentunya masalah penghargaan itu ada mekanisme. Siap. Bisa, Baik. ya, nanti kita ajukan sesuai dengan aturan yang ada dan penilaian pimpinan. Oke. Nanti kita ajukan ke siapa. Ya. Oke, siap. Pak, ngomong-ngomong, Yusuke Yamazaki ini bagaimana proses penangkapannya sampai kemarin kan ketika konferensi pers televisinya Jepang pun sampai meliput. Ya, terima kasih Bu Sarah ya. Tentunya pemirsa RRI Kota Batam. Tentunya informasi yang menarik. Kemarin kita sudah laksanakan konferensi pers tentang pengungkapan PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia, yang ternyata salah satu penumpangnya adalah DPO. Iya, jadi ada blue notice-nya, permintaan dari Interpol untuk ditangkap. Ya tapi itu sebelumnya kita juga belum mengetahui blue notice itu. Jadi kronologisnya, ketika Satpol Air itu Polresta Barelang melaksanakan patroli di wilayah perairan Bulang, melihat mencurigai salah satu kapal pompong atau perahu yang menggunakan mesin 40 PK dengan lagak mencurigakan sehingga patroli Satpol Air memberhentikan. Ya, ternyata di dalamnya ada 4 orang dan 1 orang tekongnya. Setelah dilakukan pemeriksaan di dalam, ternyata salah satu penumpang yang diduga korban PMI mau diberangkatkan ke Malaysia itu adalah warga negara asing. Ya, kemudian dengan tidak bisa berkomunikasi dengan 1 orang warga negara asing itu, dan kemudian diketahui adalah pada saat itu sudah diketahui adalah warga negara Jepang, kemudian dibawa ke Satpol Air, kantor Satpol Air Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan interogasi secara intensif. Nah, kemudian pengakuan awalnya pada saat dilakukan interogasi, bahkan dia mengaku bernama Hajime Hatanaka. Itu yang tidak benar. Sebenarnya namanya adalah Yusuke Yamazaki. Itu aslinya. Tapi itu pun kita ketahui nama aslinya itu setelah dari pihak Satpol Air berkoordinasi dengan Hubter, Hubungan Internasional Interpol Mabes Polri Jakarta, berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Ternyata orang tersebut adalah memang dicari dari negaranya, sudah ada blue notice-nya, permintaan DPO dari negaranya. Ya, begitu Bu Sarah. Pak, boleh sedikit kita mengetahui apa yang dilakukan di negaranya sampai dikeluarkan blue notice? Iya, jadi beberapa media Jepang sudah banyak kemarin mendatangi saya. Ada beberapa media, termasuk media-media yang tenar di negaranya, dan ini saya lihat di pemberitaan semua media di Jepang ini sudah trending topik. Artinya ini sudah menjadi pembicaraan di media-media Jepang, masuk TV, termasuk media online-nya. Ya, karena salah satunya adalah media-media yang ternama yang ada di Jepang, karena masyarakat sangat antusias, masyarakat Jepang, tentang ingin tahunya warga negara Jepang yang melarikan diri yang kemudian bisa ditangkap oleh polisi Indonesia.
secara kronologis, ini yang kita ketahui di awal hasil investigasi kita ya, Oke. hasil investigasi terhadap tersangka ketika sebelum kita serahkan ke imigrasi, dia itu melakukan dugaan ya penipuan penggelapan, korbannya sekitar 740 orang warga negara Jepang. Nah, jadi kerugiannya, ini berdasarkan pengakuannya nih. Jadi kerugiannya diperkirakan 4 miliar yen, Ya. atau dirupiahkan kurs rupiah menjadi 400 miliar. Jadi ini memang sangat perhatian dari warga negara Jepang, sehingga dibuatkanlah permintaan untuk melakukan penangkapan ke Indonesia. Namun, Bu Sarah, karena kita juga sudah berkoordinasi dengan salah satu TV tadi, informasi dari NTV Jepang, dan sudah disiarkan di sana, dan orang itu mendapatkan konfirmasi dari polisi di sana juga, kepolisian prefektur Aichi Jepang. Aikiwa Jepang Itu ya Pak ya? kayak poldanya kan di kita. Iya. Ternyata korbannya yang di sana itu berdasarkan sumber itu, ini yang hasil konfirmasi langsung ke saya nih, medianya. Pak, begini sebenarnya. Nah, korban di sana itu 930 orang. Ya, kerugiannya sebenarnya 13,3 miliar yen atau sebesar 1,3 triliun. Mengagetkan sekali ya Pak. Ya, rupanya bukan tersangka yang ngodong-ngodong ini. Iya, Memang betul-betul pantesan. tertangkap. Nah, makanya menjadi trending topik di pemberitaan di negara Jepang. Ini yang kita, bahkan sampai sekarang media-media Jepang masih komunikasi dengan saya. Oke, siap. Masih komunikasi dengan saya. Segini Pak sebenarnya. Kami sudah konfirmasi dengan kepolisian prefektur Aichi Jepang. Poldanya lah di salah satu provinsi di Jepang. Iya, provinsi prefektur. Ya, Pak, berarti itu setara dengan PAD-nya Kota Batam dikit lagi ya Pak ya, korupsinya dia, uang yang dia bawa kabur. Ya, bisa aja betul. Betul. Makanya memang menjadi atensi dari negaranya. Terus ini adalah kalau kita lihat dari kasus-kasus di sana ini seperti apa? Perusahaan bergerak di bidang manajemen wisata agrobisnis. Peternakan. Iya. Kita sempat kemarin manajemen wisata peternakan. Iya, kita itu sempat kemarin Pak lihat di situsnya Nayasaki Farming, kalau lupa Pak persisnya seperti apa. Dan memang itu seperti Nikeyama Farm. Nikeyama Farm ya Pak ya. Dan itu memang seperti di kitanya itu adalah tempat agrowisata Marina. Gitu Pak. Tapi ini lebih dikelola lebih komersil lagi dengan tingkat yang lebih internasional, kabarnya begitu. Dan memang kalau dilihat di Google di Google rating 5 tempat ini gitu loh Pak. Artinya mungkin ini kita berspekulasi ya Pak ya, dugaan aja. Mungkin orang-orang menanamkan saham di situ lalu uangnya dibawa kabur begitu ya Pak ya. Mungkin. Ya, benar. Jadi berdasarkan investigasi komunikasi saya dengan NTV Jepang itu, yang dia langsung ke Polda nih. Saya udah ke Polda Pak, katanya. Jadi dia bilang seperti itu, bahwa korbannya itu menanam saham di situ. Kemudian dia lari. Dia sebenarnya wakil presiden dari perusahaan itu. Jabatannya adalah wakil presiden di perusahaan itu. Oke. Masih muda loh Pak, masih 43 tahun melakukan aksi kejahatan. Iya, tapi mungkin enak uangnya kan, banyak itu. Ya Pak, hampir ya Pak ya APBD-nya Kota Batam. Nah, si Yusuke ini Pak memasuki Indonesia diketahui kapan Pak? Jadi permintaan Blue Notice itu kan dari negaranya yang resmi ke Interpol kita, nggak salah tahun 2023 ya, sesuai rilis kita. Iya, akhir Desember ya. Namun setelah ditelusuri, kemarin kan konversi pers dari imigrasi, bahwa pertama dia ke Indonesia berdasarkan data imigrasi itu di tahun 2021 dan mendarat di Bandara Internasional Bali. Itu yang terrecord oleh imigrasi, sesuai dengan kemarin konversi pers. Bukan Soekarno-Hatta ya Pak ya?
bukan Bali. Oh Bali, oke. Ngurah Rai. Iya. Oke. Lalu selama itu dia kemana Pak? Jadi selama itu kan terdeteksi yang terikut ya, itu yang terdeteksi ya. Kalau tidak terdeteksi kita nggak dapat jelaskan. Iya ya. Artinya dari hasil pemeriksaan dia, ini hasil pengakuan dari yang kita amankan Iya. bahwa dia berpindah-pindah ke Jepang, ke Pontianak, bahkan di Jakarta di salah satu apartemen, mutar-mutar. Jadi identitasnya tidak terlacak karena dia sudah mengganti nama kan. Oke. Berarti dia paham betul bagaimana Indonesia kondisinya Pak. Iya tentunya ini masih berkembang Bu Sarah ya. Oke. Investigasi ini masih berkembang dari pihak Interpol karena kita kan sudah menyangkut antar negara ya. Iya. Jadi kewenangan Polresta Barelang ini tentunya terbatas Oke, ya. siap Pak. Di internasional di Interpol nanti untuk menindaklanjuti hasil koordinasi dengan mungkin nanti dari pihak polisi Jepang akan turun ke Indonesia. Kemudian dari pihak imigrasi juga nanti akan menindaklanjuti seperti yang disampaikan oleh Kadif Imigrasi kemarin bahwa nanti akan diserahkan ke negaranya mungkin melalui deportasi dan kemudian nanti akan di blacklist, tidak akan bisa lagi masuk ke Indonesia. Demikian Bu Sra. Yang menarik itu kan Pak, siapa yang merekomendasikan dia ke Indonesia, kemudian siapa yang mengajak dia keliling pindah-pindah tempat ke Indonesia, lalu kenapa dia tahu pula ya Pak ya lewat jalur tikus gitu loh Pak. Ya tentunya dugaan kita secara berpikir normal tentunya pasti ya kan orang yang tidak tahu dengan Indonesia ternyata dia tahu sampai jalur-jalur tikus, tentu ada yang menuntun. Ya. Namun kita tidak boleh menyampaikan itu hanya asumsi-asumsi. Tentunya kita tunggu hasil pemeriksaan dari Interpol ataupun dari pihak imigrasi yang akan menindaklanjuti temuan ini. Karena kewajiban dari pihak Polresta Barelang berkoordinasi dengan pihak imigrasi, kemudian tindak lanjutnya nanti ada di Interpol dan pihak imigrasi. Demikian Bu Sarah. Artinya Polresta Barelang sebatas menangkapnya, mendengarkan pengakuan tersangka dan menyerahkannya ke imigrasi, lalu secara fakta-fakta di lapangan ataupun bagaimana ya sampai ke Batam itu tunggu koordinasi ataupun penyidikan dari Interpol, polisi dan imigrasi ya Pak ya? Ya betul. Karena kewenangan antara negara itu ada di hubungan internasional ataupun di Interpol yang berkoordinasi dengan imigrasi. Oke Pak, siap. Pak, kemudian setelah dia dideportasi, artinya kan dia ilegal masuk dari Batam ke Malaysia ya Pak ya, kalau nggak salah tujuannya itu. Apa namanya nih? Dia menggunakan identitas lengkap ketika ditangkap atau tidak ada sama sekali Pak di badannya melekat? Jadi dia memang tidak ada sama sekali, makanya kita sampaikan kemarin pada saat ini namanya itu berbeda dengan yang sebenarnya. Nah, jadi hanya pengakuan saja. Ya tentunya ini bisa dilacak semua setelah imigrasi mengecek di mana dia pertama datang ke Indonesia, dan itu kan terikot di imigrasi. Dan kemudian dari situlah bisa dikembangkan terus siapa yang memandu dia, menggunakan nama apa dia, dan dari situ juga kita tahu bahwa nama pengakuan dia itu tidak benar, namanya adalah ini. Sementara kan di Blue Notice itu kan udah jelas itu. Ada fotonya, ada sidik jarinya, jadi nggak bisa bohong. Nah, jadi tinggal kita uji aja sidik jarinya. Kalaupun dia ngaku-ngaku nama beda, kalau sidik jarinya sama, wah berarti kan identik. Iya. Ya, itu secara ilmiah. Artinya, kalaupun dia ngaku nama si Badu, si A, atau si B, kalau sidik jarinya identik, ya tentunya itu orangnya kan gitu kan. Iya. Kalau secara fisik hanya dua ya Pak ya, yang nggak bisa dirubah ya Pak ya, mata, iris mata dan sidik jari ya Pak ya. Iya. Kalau nggak bisa. Ya makanya masih salah satu ilmu masih itu diterapkan di dunia sidik jari. Oke, baik Pak. Lalu si Yusuke Yamazaki ini masih di Polres atau sekarang di mana Pak? Ya sekarang sudah kan awalnya kan ketika kita sudah berkoordinasi dengan hubungan internasional Interpol
Mabes Polri Jakarta, Ya. tentu langkah-langkah diberikan jukrah ke kita untuk segera dilimpahkan ke imigrasi sesuai dengan kewenangan imigrasi yang menangani di bidang keimigrasian. Hmm. Yang sekarang ini berada di pihak imigrasi, menunggu proses dengan hubungan dengan pihak negara Jepang dan Interpol Jakarta. Jadi ada koordinasi antara polisi Indonesia dengan polisi Jepang, antara imigrasi Indonesia dengan pihak negara Jepang atau pihak embassy ataupun kedutaan dari negara Jepang. Oke. Tapi dia diinapkan di mana, Pak? Di sel kita atau udah langsung dikasih ke imigrasi? Ya tentunya kan penyidik imigrasi ini adalah salah satu penyidik juga yang juga punya ruang tahanan, ya. Oke, Ada ruang tahanan juga sama posisinya. Cuman kan kewenangannya imigrasi ini adalah tentang undang-undang tindak pidana keimigrasian dan dia juga punya sel. Oke, siap, Pak. Berarti kita tinggal menunggu dubesnya Jepang ya, Pak ya, dan koordinasi-koordinasi selanjutnya untuk memulangkan ini si Yusuke ini ya, Pak ya. Ya itu nanti koordinasi antara imigrasi lah itu. Kalau kita sudah terputus sampai di situ, Siap. kalau dari pihak kepolisian yang sekarang mengambil alih adalah dari hubungan internasional ataupun Interpol dari Mabes Polri. Oke, Pak, siap. Pak, Oke? ya, Pak, berbicara soal apa Batam Pak khususnya. Di 2024 kita dapat ikan besar si Yusuke Yamazaki. 2023 kita dapat paus kan pada 44 orang yang juga warga negara Tiongkok waktu itu Pak ya, yang juga terlibat love scamming. Sebenarnya apa yang membuat mereka memilih Batam Pak untuk melancarkan aksi-aksi kejahatannya? Tentunya begini Bu Sarah ya, kita nggak menuduh bahwa negara kita lemah. Saya juga nggak berani ngomong itu karena semua sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan tupoksinya dan semua punya kewenangan masing-masing. Kita nggak berani menyampaikan ke situ, tapi namanya pelaku kejahatan ada kesempatan bermain di negara mana lebih aman, merasa nyaman, ya main aja di negara itu. Begitu kira-kira. Termasuk juga rentang kendali kita ya Pak ya? Iya. Pak, lalu Pak, ada semacam himbauan tidak Pak bahwa Indonesia bukan tempat yang ramah untuk para penjahat seperti itu? Ya tentunya kita himbau pada pelaku-pelaku kejahatan, baik itu pelaku kejahatan yang dari luar Indonesia. Indonesia ini kita sudah mulai bangkit. Kita melakukan langkah-langkah, tentunya jangan coba-coba lagi lah bermain tindak pidana kejahatan di Indonesia. Kita kapan saja petugas kita sesuai dengan tupoksi masing-masing sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Tentunya himbauan kepada masyarakat apabila ada mengetahui adanya perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing, segera melaporkan ke pihak kepolisian ataupun ke pihak imigrasi yang berwenang yang menangani masalah orang asing. Tentunya kalaupun terjadi melakukan kejahatan di Indonesia, ya kita nggak ada toleransi, tetap kita berkoordinasi ke negaranya karena sudah ada wadahnya dari Interpol. Kita sudah menjalin hubungan baik dengan negara-negara Interpol yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Tentunya seperti ini dikoordinasikan ke polisi negaranya dan polisi Indonesia dengan polisi negara-negara lain itu sudah cukup bagus hubungannya dalam hal penanganan, termasuk kita juga di daerah ini membantu dari Interpol polisi yang ada di Jakarta agar sesegera mungkin dilaporkan apabila menemukan orang asing sudah ada perintah. Artinya sesegera mungkin kalau terkait orang asing diduga melakukan kejahatan dilaporkan ke hubungan internasional. Dan aturan undang-undang juga menyatakan apabila kita mengamankan orang asing, wajib kita ataupun menangkap, wajib kita memberitahukan kedutaannya. Demikian, Bu Sarah. Dan juga untuk masyarakat ya Pak, tidak boleh sesekali menampung orang asing yang tidak jelas siapa identitasnya ya Pak ya?
Ya, tentunya itu salah satu aturan yang harus dipatuhi oleh warga negara Indonesia. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila warga negara asing yang menampung, memberikan kesempatan dia melakukan kejahatan di Indonesia, ya siap-siap saja akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga makanya peringatan kita, himbauan kita, janganlah mudah menampung orang-orang yang bisa melakukan kejahatan di negara kita sendiri. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Tigor. Mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan hebat lainnya juga ditelurkan oleh Polresta Barelang. Biar semakin gagah ya Pak mendunia nama Polresta Barelang. Hari ini sudah ya Pak ya. Pagi-pagi baca berita NHK Jepang ya Pak ya. Lihat keberhasilan nama kita, waduh bangga nih Pak. Baik, terima kasih Pak Tigor, sukses selalu. Baik, terima kasih untuk pendengar dari Kota Batam, di mana saja pun berada. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, baru saja kita dengarkan statement dari AKP Tigor Si dari Bada yang sudah memberikan statement bagaimana penangkapan dilakukan oleh Polresta Barelang, Satpol Polresta Barelang terhadap Yusuke Yamazaki. Pak Tigor mengatakan bahwa hal itu tidak lepas dari patroli yang dilakukan oleh para personil setiap harinya sehingga mendapatkan tekong yang membawa PMI ilegal ke Malaysia, dan di dalamnya itu ada Yusuke Yamazaki dengan identitas lain ikut berangkat ke Malaysia. Dan untuk siapa yang memberangkatkannya, bagaimana dia mengetahui soal kondisi geografis Indonesia, karena dia bukan hanya Indonesia, dengar kabar dari Bali, kemudian ke Jakarta, kemudian ke Pontianak, kemudian ia juga ke Tanjung Pinang, ia juga ke Batam. Nah, bukan suatu pengetahuan yang sedikit untuk mengetahui bagaimana rentang geografis Indonesia. Dan namun Polresta Barelang hanya sebatas menangkap si Yusuke, sedangkan untuk penyidikan lebih lanjut diserahkan kepada Interpol, Divisi Humas Hubungan Internasional Mabes Polri, dan juga polisinya Jepang. Namun Yusuke ini sudah memasuki Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu, sekitar 2021, sedangkan Blue Notice dikeluarkan pada pada Desember 2023, dan tidak cukup waktu lama, hanya butuh 1,5 bulan untuk menemukan Yusuke berada di Indonesia.